Para hadirin jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan dan santriwati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat waktu luang. Alhamdulillah pada malam hari ini kesehatan kita, waktu kita dapat kita manfaatkan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat berjamaah. Mudah-mudahan amal sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya sholawat salam telah kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada semua orang yang mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Para hadirin jemaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara dan saudari semuanya, saya sebagai pengurus tempat kuliah Ramadan pertama kali mengucapkan ribuan terima kasih kepada donatur kita, yaitu PS Store Peduli, Putra Serikat Peduli, yang alhamdulillah pada 10 terakhir ini telah memberikan takjil dan makan sahur, dan insya Allah selama 10 hari ke depan untuk buka bersama dan untuk sahur insya Allah akan dikirim terus dari Putra Serikat. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kami mohon untuk ikut berdoakan kepada PS Store, mudah-mudahan usahanya menjadi lancar, keluarganya menjadi berkah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Dan tidak lupa juga kepada saudara-saudara kami yang tadi juga sudah ikut berkontribusi untuk membantu. Ada yang uang 150, ada yang 300. Semuanya saya tidak bisa mengumpulkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya kontribusi yang telah mendukung program kita ini semuanya mendapatkan pahala dan menjadikan amal jariah. Amin. Allahumma amin. Para hadirin jemaah rahimakumullah, seperti biasa akan kami sampaikan bahwa pendapatan peserta infak tadi malam sebesar 510.000 ya betul. Tadi malam peserta infak mendapatkan 510.000 ditambah saldo yang kemarin 6.505.000 sehingga menjadi 7.015.000 rupiah. Dikurangi pengeluaran rutin sebesar 150.000 rupiah sehingga saldo pada saat ini saya berikan sejumlah 6.860.000 rupiah. Saya ulangi, saldo pada saat ini 6.860.000 rupiah. Selanjutnya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang banyak, menjadikan keluarga yang berkah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya alhamdulillah Ustaz Nur Rahim LC, beliau telah pertama kali datang di sini. Yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau akan berceramah menyampaikan ilmunya di hadapan kita semuanya. Beliau adalah dari Persatuan Pembalik Kota Batam. Alhamdulillah beliau datang aja tadi. Selamat datang Pak. Selanjutnya kami sampaikan bahwa yang imam pada malam hari ini yaitu di bidang Abdullah. Yang kemarin sudah panas, insya Allah malam ini Abdullah ya. Dan besok pagi akan dilanjutkan kajian weekend, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Faiz.
pagi makanya masih sedikit, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi kami mengajak kepada seluruh jemaah besok pagi yang itikaf maupun yang tidak itikaf mohon untuk ikut ngaji dulu ya sampai jam 6 maghrib insya Allah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abdul Wahid Gazi, aku dan teman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban salat Isya secara berjamaah, kemudian akan kita lanjutkan dengan salat tarawih insyaallah. Kemudian salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan dan santriwati masjid yang kita cintai ini, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Ramadan sudah 21 hari kita lalui, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin kita juga merasakan seakan-akan bulan Ramadan baru kemarin, ya. Tetapi sebentar lagi bulan yang mulia, bulan Ramadan, akan segera meninggalkan kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, seperti inilah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu yang kita di dalamnya, ketika kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan beruntung. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu, demi masa. Ya, dan para ulama tafsir menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan bahwasanya waktu adalah sesuatu yang berharga. Waktu adalah sesuatu yang penting. Ketika seseorang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, dia akan selamat.
Tetapi sebaliknya, ketika seseorang lalai dengan waktunya, dia akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Dan juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya banyak orang, banyak manusia lalai dari nikmat waktu ini. Rasulullah SAW mengingatkan kita, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang mana banyak manusia, banyak orang lalai darinya, yaitu as-sihhatu wal marad, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya umat beliau kurang lebih antara 60 sampai 70 tahun. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Bahwasanya umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit, kata beliau, yang melampaui itu. Jadi inilah kita, usia kita, umatnya Rasulullah SAW tidaklah panjang. Dan yang terpenting bagi kita adalah bagaimana usia kita yang pendek, tetapi kita bisa mendapatkan berkah usia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang menjadikan usia kita diberkahi, walaupun usia kita tidak panjang dibandingkan dengan umat yang terdahulu. Kalau kita lihat bagaimana umat Nabi Nuh dan umatnya, mereka hidup ratusan tahun. Bagaimana umat-umat terdahulu, usia mereka panjang, tetapi kita, umatnya Nabi Muhammad SAW tidaklah panjang. Maka ada beberapa hal yang menjadikan usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita jadikan keseharian kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan makan kita, tidur kita, minum kita, kerja kita, semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Adalah dengan kita niatkan untuk ibadah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung daripada niatnya. Ketika kita berniat, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari untuk ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuk kita ibadah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan menjadi kebiasaan saja, akan menjadi rutinitas kita dan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membedakan, alladzi yufarriqu bainal ibadah wal 'adah, yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan, makan, minum, tidur, kerja dari pagi sampai sore sampai malam. Yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan, buat niat, adalah niat. Maka dari sekarang kita niatkan semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan makan kita untuk semakin kuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan tidur kita agar kita ketika bangun untuk lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, kita niatkan untuk menafkahi anak istri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang menjadikan usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyambung tali silaturahmi di antara kita.
kita menyambung tali silaturahmi dengan kerabat kita. Karena ini adalah perintah yang besar, perkara yang besar, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, Allah perbanyak rezekinya, wa an yunsa'a lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, umurnya panjang dan juga diberkahi. Apa kata Rasulullah? Falyasir rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Dan mungkin kita di Batam atau di Indonesia, di negara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kita dilarang untuk mudik. Kita tidak bisa bertemu dengan keluarga kita di kampung. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Qulu arhamakum walau bisalam. Kata Rasulullah SAW, sambunglah tali silaturahmi dengan keluarga kalian yang masih ada hubungan darah dengan kalian, meskipun dengan mengucapkan salam. Dengan kita menanyakan kabar mereka, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Maka itu sudah cukup kita dikatakan menyambung tali silaturahmi. Dan ancaman besar, ancaman dari Rasulullah SAW bagi siapa yang memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memutuskan mamin dambin ahra an yu'ajjil Allah al-'uqubata fid dunya, tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya di dunia. Jadi Allah akan menyegerakan azab untuk seseorang di dunia, ma'ama yudakhilu lahu fil akhirah, di samping azab yang menunggunya nanti pada hari kiamat. Apa itu? Minal baghi wa qati'atur rahim, yaitu daripada kezaliman. Seseorang berbuat zalim dengan sesamanya, menyakiti sesamanya, memukul saudaranya, menfitnah saudaranya, itulah sebuah kezaliman. Allah akan segerakan azabnya di dunia dan azab neraka menantinya nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, qati'atur rahim, yaitu seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Waliyadillah. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan usia kita diberkahi, meskipun usia kita pendek, tetapi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah kita yang sekarang ini berada di dalam, yaitu kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita berada di malam-malam yang mana Rasulullah SAW menyebutkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah SAW ada 3 hal yang beliau lakukan di sepertiga malam terakhir ini. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, sadda izarahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Apa maksudnya? Adalah Rasulullah SAW lebih giat lagi untuk beribadah dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Rasulullah kencangkan ikat pinggangnya. Kemudian Rasulullah SAW juga menjauhi istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam tersebut. Kemudian hal yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, wa ahya lailahu, yaitu menghidupkan malamnya. Di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW menghidupkan malamnya
dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wa ayqadha ahlahu. Rasulullah SAW membangunkan istrinya. Ya. Jadi keluarganya tidak dibiarkan tidur, tetapi dibangunkan untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang termasuk perkara yang menjadikan usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita memperbaiki akhlak kita. Kita berbagus akhlak kita, karena akhlak yang baik, kata Rasulullah SAW, akan memberatkan nanti timbangan pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah." Tidak ada sesuatu pun yang lebih memberatkan timbangan seorang hamba yang beriman nanti pada hari kiamat min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Ya, makanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbagus akhlak kita. Karena siapa yang tidak ingin dicintai oleh Rasulullah SAW? Siapa yang tidak ingin majelisnya pada hari kiamat dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu dengan cara kita memperbagus akhlak kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna min ahadikum ilayya." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah, "wa aqrabikum minni manzilan yaumil qiyamah." Dan yang paling dekat majelisnya denganku nanti pada hari kiamat, ahsinul akhlaq, adalah orang yang baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita semua yang berada di rumah Allah ini, berada di masjid yang kita cintai ini, diberikan taufik, diberikan hidayah untuk bisa menjalankan ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita bermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua dikumpulkan ke dalam Al-Jannah Al-Firdaus Al-A'la. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.